selamat siang Ibu Erna. Selamat siang Bu Alit. Nah, kali ini kan kebetulan seperti saya kedua. Lanjut aja ya dengan pertanyaan akan saya tanyakan adalah Ibu Erna itu ingin saya bantu bagian mana nih ceritanya dalam belajar atau mengajar di kelas? Bagian mananya yang ingin saya nilai? Dalam proses berdiferensiasi. Oh, dalam proses berdiferensiasi. Oke, diferensiasi yang mana? Dalam diferensiasi proses. Oke, berarti saya akan melihat bagaimana caranya Ibu praktek berdiferensiasi proses. Oke, Ibu inginkan untuk saya amati. Bagian mana itu Mas? Bagian langkah-langkah penerapan dalam diferensiasi. Oh, berarti yang ingin saya amati adalah langkah-langkah berdiferensiasi proses. Oke, di pengalaman Ibu dan Ibu mengajar itu, kalau misalkan dari rentang 1 sampai 10, Ibu ada di bagian mana ini? Itu ada di rentang 7, karena saya belum memahami langkah-langkahnya. Oke, berarti karena belum memahami langkah-langkah dari diferensiasi proses. Apa sih harapan dari observasi nanti, Ibu Erna? Harapannya nanti biar saya tahu langkah-langkah yang tepat dan benar. Oke, berarti supaya mengetahui langkah-langkah tepat dan benar, bagaimana caranya kita mengajar nanti, ya. Oke, kita langsung ke kelas saja Bu ya. Ya. Oke, terima kasih. Mengajari Ya, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk berdoa silakan berdiri. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan duduk. Nah, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Berapa orang yang tidak hadir? 5 orang. 5 orang di span apa? ANBK. semangat. Terima kasih Kevin, Nandika, silakan duduk. Akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran dari Asta Aishwarya yaitu kalian bisa memahami apa itu Asta Aishwarya dan mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, di mana kita perlu percaya dengan adanya Tuhan atau ide Sang Yang Widi, karena apapun yang kita lakukan, mau kita berbohong ataupun tidak, Tuhan itu tahu. Dan apapun yang kita lakukan itu akan ada timbal baliknya ya. Mungkin minggu lalu kita sudah membuat kesepakatan kelas kan. Nah, untuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat, ada yang ingin menambahkan atau mengurangi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Bu, saya mau nambahkan Bu. Ya. Nanti kalau sebelum menjawab atau berpendapat tuh wajib angkat tangan terlebih dahulu. Oh iya. Baik, berarti kesepakatan kelasnya ditambahkan pada saat ingin menjawab atau bertanya wajib untuk mengangkat tangan. Nah, jadi untuk kesepakatan kelas kita harus ditaati untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Sepakat? Oke, sepakat. Jadi kita akan lanjut ke pembelajaran kita. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian kuis untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi kita di bab 2. Silakan keluarkan HP-nya. Nanti kuisnya Ibu kirimkan di grup. Silakan buka aplikasi Quizizz. Benar semua. Itu ada Ngurah Harta. Terus,
Yang di peringkat kedua itu ada Aprilia. Yang ketiga ada Kevin. Nah, jadi agama Hindu kita mengenal dengan adanya kepercayaan terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, kepercayaan dalam agama Hindu itu dikenal dengan nama Pancasrada. Pancasrada itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata panca dan serada. Jadi Pancasrada itu adalah 5 kepercayaan atau keyakinan dalam agama Hindu. Nah, siapa yang tahu 5 keyakinan dalam agama Hindu? Ya, Kevin. Pertama ada Widi Srada, percaya dengan adanya hidupnya Widi. Yang kedua ada Moksa Srada, percaya dengan adanya Moksa atau tujuan akhir agama Hindu. Yang ketiga ada Punarbawa Srada, percaya akan adanya kelahiran kembali. Yang keempat ada Karma Srada, percaya dengan adanya dua perbuatan atau hasil karma. Apalagi satu? Karma Srada. Iya. Percaya dengan adanya karma. Iya. Nah, jadi yang sudah dikatakan seperti yang dikatakan oleh Kevin, Pancasrada itu ada 5. Yang pertama, percaya dengan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widi, disebut dengan Widi Srada. Yang kedua, percaya dengan adanya Karma Pala, disebut dengan Karma Pala Srada. Ketiga, Punar Bawa Srada. Keempat, Moksa Srada. Kelima, Atma Srada. Percaya dengan adanya Tuhan. Percaya dengan adanya Tuhan itu bisa melakukan berbagai atau bermacam caranya. Salah satunya yang kita kenal yaitu dengan nama apa? Ya, Asta Aishwarya. Jadi untuk mengenal Tuhan atau ide Sang Hyang Widi ada berbagai cara. Yang pertama itu ada Asta Aishwarya. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata Asta dan Aishwarya, beserta bagian-bagiannya. Lebih jelasnya kalian mencari tahu sendiri materi atau pembelajaran tentang Asta Aishwarya beserta bagian-bagiannya. Silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kalian bisa memilih, ada sana ada YouTube dan juga ada link untuk bacaan. Silahkan kalian belajar sesuai dengan keinginan kalian. Mau belajar dari YouTube boleh. Nah, nanti yang kalian diskusikan itu adalah tentang materi Asta Aishwarya. Silakan hasil diskusinya itu buat di Canva. Nah, link dari Canva-nya itu kirim di grup. Udah, nanti hasil diskusinya itu bisa berupa poster, bisa berupa PPT. Kalian bisa memilih yang mana yang kalian sukai. Nanti di akhir diskusinya kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang silakan buat linknya dan kirim di grup kelas. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Asta Aishwarya. Langsung saja kita mulai ke materinya. Apa sih itu Asta Aishwarya? Nah, Asta Aishwarya berasal dari 2 kata, yaitu Asta yang artinya 8 dan Aishwarya yang artinya kemahakuasaan. Jadi, Asta Aishwarya adalah 8 kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widiwasa. Adapun bagian-bagian dari Asta Aishwarya yaitu
keempat praktik. Tuhan bisa menjangkau segala tempat. Yang kelima ada orangnya, artinya segala hendaknya ada wujud. Dan keenam ada isitwa, artinya adalah Tuhan Maha Utama. Yang ketujuh ada wasitwa yang berarti sifat Tuhan Maha Kuasa. Yang terakhir ada yatra kama wasajibu yang berarti sifat Tuhan tidak ada yang dapat menentang kodrat Tuhan. Nah, jadi yang berikutnya kita akan membahas mengenai simbol dari Asta Aishwarya. Jadi simbol dari Asta Aishwarya ini adalah bunga terakhir. Untuk pembelajaran ini kita akan simpulkan. Ada anak-anak yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini? Apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Silakan Cecilia, simpulkan pembelajaran kita. Ya, berdiri. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu Aishwarya dan serta bagian-bagiannya dan simbol tentang Asta Aishwarya. Iya, jadi untuk pembelajaran, ya silakan duduk. Terima kasih ya Cecilia, tepuk tangannya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari apa itu Asta Aishwarya dan bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Dan Ibu akan memberikan post test lagi untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah kalian kuasai. Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Menurut kalian apa yang menarik dari pembelajaran hari ini dan mengapa? Ya. Menurut saya hari ini pembelajarannya sangat menarik karena ini pertama kali saya dengan waktu yang tinggal dan terbatas dan itu juga bisa dihafal. Ya, tenang. Nah, selain Kevin, ada lagi untuk kalian ungkapkan? Tadi pas awal-awal pembelajaran itu seru soalnya ada kuis-kuisnya dan saya juga terpisah. Oh iya. Mungkin ada dari kalian yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran kita hari ini, ya? Di kelompok kami kesulitan mencari tema di Canva-nya. Oh, kesulitannya dalam mencari tema di Canva. Ya, bisa dibantu oleh Ibu atau teman-teman yang lainnya, ya. Baik, selamat pagi Bu Galit dan juga Ibu Erna ya, Ibu Erna. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan pasca observasi kita. Jadi kemarin mungkin sudah ya melaksanakan observasi dan juga observasi kelas. Jadi pada dasarnya kegiatan inilah proses refleksi terhadap proses dari awal sampai kemudian kegiatan observasi tersebut dilaksanakan. Jadi nanti mungkin dia akan disampaikan apa sih tujuan pembelajaran, apa tujuan dari percakapan ini, kemudian mungkin ada pemberian semacam umpan balik ya untuk kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian area pengembangan ke depannya akan seperti apa gitu, yang seperti itu ya kurang lebih prosesnya. Jadi ini adalah bagian dari penerapan atau aplikasi dari ilmu yang sudah dipelajari pada modul 2.3 ya, tentang coaching untuk supervisi akademis. Oke, jadi di sini saya pada dasarnya lebih banyak untuk istilahnya menjadi pengamat saja. Saya tidak akan mengintervensi proses diskusinya, jadi nanti feel free mengalir aja. Mudah-mudahan mendapat manfaat dari itu. Ya, jadi hanya mengamati saja, saya tidak akan ikut berbicara. Jadi waktunya akan saya serahkan sepenuhnya pada CGP saya, pada Bu Galit. Itu Bu Galit, saya silakan. Terima kasih Bu Era atas waktunya. Ya langsung saja. Selamat pagi Bu Erna. Pagi. Oke, seperti yang sudah dijadwalkan ya di sini tujuan saya adalah merefleksikan pembelajaran yang sudah berjalan kemarin kan sudah ya. Sekarang tujuan saya adalah merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke. Nah, kemarin itu Ibu kan sudah belajar atau mengajar di kelas nih. Nah, bagaimana perasaan Ibu Erna waktu itu? Perasaannya itu ya jujur pertamanya itu pasti grogi ya, karena dilihat oleh Bu Alis gitu loh. Ada di kelas bahasanya saya sendiri, ada orang di situ. Jadi awal-awalnya grogi, tapi setelah beberapa menit jadi terbiasa. Oh, terbiasa. Berarti awal-awalnya itu grogi ya. Ya memang wajar sih grogi. Iya. Oke. Nah,
kemarin Ibu sempat bilang kan ingin saya itu mengobservasi tentang prosesnya berdiferensiasi kan gitu dulu kan. Nah, menurut Bu Erna pembelajaran berdiferensiasi itu kayak gimana sih? Apa yang Ibu Erna ketahui? Menurut saya yang saya ketahui itu diferensiasi proses itu bagaimana siswa itu memahami atau belajar tentang materi yang diajarkan dan bagaimana guru itu mengajar siswanya. Kan ada, kalau nggak salah ada beberapa diferensiasinya, ada yang konten, ada yang proses, ada yang hasil ya. Ya, Kalau yang konten itu kan bagaimana jenis konten yang diberikan guru kepada siswanya untuk dipelajari. Gitu. Kalau prosesnya bagaimana siswa mempelajari materi yang diajarkan oleh gurunya. Sedangkan hasil yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Oke, bagus sekali. Berarti Ibu sebenarnya sudah paham. Cuma ya mungkin Ya, Ibu sebenarnya udah paham. Nah, dalam proses pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai nggak dengan apa yang Ibu rencanakan di awal? sesuai sih dengan apa yang saya rencanakan, karena di dalam proses itu saya sudah mendapatkan tujuan-tujuan yang saya inginkan untuk untuk bisa dipahami oleh siswanya. Itu yang pertama, siswa itu mampu memahami apa itu asta iswaril. Yang kedua itu siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dari asta iswaril. Oh, berarti tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya, dilihat dari tujuannya. Ya, nah mungkin dapat diceritakan hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin, Ibu. Mungkin ya, karena di proses pembelajaran yang waktu ini itu siswanya lebih aktif, karena di situ kan lebih aktif dalam proses pembelajaran, tapi masih ada juga beberapa yang tidak aktif. Itu kan kita tidak bisa full siswanya aktif, tapi sebagian besar sudah aktif. Itu sih yang menurut saya yang lebih menyenangkan di situ. Oke, lanjut Bu. Ada nggak kesulitan pada saat Ibu mengajar? Kalau kesulitan sih tidak ada nih, karena dalam proses pembelajaran itu materinya sudah saya kuasai, jadi dalam materi saya tidak mengalami kesulitan. Cuma ya satu itu karena masih ada siswa yang pasif, itu aja sih. Oh, berarti ada siswa yang pasif. Nah, bagaimana cara atau menanggulangi siswa pasif itu? Cara Ibu bagaimana? Mungkinnya ini kan baru rencana. Mungkin lebih menanyakan apa yang mereka mau di proses pembelajaran itu gitu loh, agar mereka mau untuk berinteraksi seperti siswa yang lainnya. Oh, berarti apa yang Bagaimana proses pembelajaran itu menurut yang mereka inginkan, supaya menyenangkan Iya. gitu ya. Oke. Dengan demikian, apa yang akan Ibu lakukan pada saat atau pertemuan berikutnya nanti bertemu dengan anak-anak di kelas itu? Mungkin pertama yang saya lakukan itu adalah menyampaikan materi minggu depannya, apa yang akan kita pelajari, dan menanyakan bagaimana baiknya atau bagaimana keinginan mereka untuk proses pembelajaran selanjutnya, agar proses pembelajaran di pertemuan berikutnya lebih menyenangkan dan bisa lebih membuat mereka lebih aktif lagi. Oke, berarti dari pembicaraan sekarang ini mungkin bisa Ibu simpulkan dari semuanya yang ingin, maksudnya capaiannya ketika pasca itu yang saya dapat apa? Kesimpulan yang saya dapatnya dari pasca dari proses pembelajaran itu mungkin proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan apa yang Mbak Alit sampaikan ke saya. Cuma mungkin saya tidak tahu namanya nih. Setelah diberikan sedikit penjelasan, jadi saya sudah melaksanakan apa yang sudah Bu Alit sampaikan. Cuma mungkin kurang memahami atau kurang tahu nama-namanya seperti apa. Berarti sekarang udah walaupun dulu
awalnya tidak tahu, sekarang udah lebih tahu lagi. Sebenarnya Ibu Erna itu sudah melakukan semuanya, bukan hanya proses kayak gitu ya. Ya pada saat di kelas saya amati sudah memberikan anak-anak berupa video, ya itu konten. Terus produknya anak-anak juga sudah presentasi ke depan itu juga produk. Proses pasti ada proses dalam satu pembelajaran. Oke, terima kasih atas waktunya. Tiang kembalikan kepada Pipi. Sebenarnya ini sesuatu yang semestinya bisa kita lakukan tidak hanya dalam konteks supervisi akademis, dalam percakapan sehari-hari yang tidak formal pun juga sangat bagus. Tidak harus ada ini dulu. Nah, sebelum ngajar kita ngobrol dulu, pengen gini gimana ya sebaiknya, gitu juga bisa kita lakukan. Jadi dalam setting yang tidak formal pun ini tetap bisa kita jalankan. Tapi yang saya lihat tadi secara umum sudah bagus sekali. Apa yang dilakukan oleh Bu Erna juga sebenarnya sesuatu yang mungkin sudah biasa dilakukan, cuma belum tahu namanya ya. Jadi ada banyak momen aha gitu. Oh ternyata ini kemarin sudah saya lakukan, cuma oh ternyata ini namanya. Pertama kali disampaikan tuh itu maksudnya gimana nggak ngerti, tapi kalau setelah dijelaskan Oh saya sudah pernah. oh ini udah Sudah pernah menjalankan ya. Itu tadi seperti diperlihatkan ada proses apa namanya diferensiasi konten ada, diferensiasi produk ada, yang cuma namanya aja yang mungkin belum terlalu familiar, sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baru tapi gaungnya baru terdengar. Jadi hal yang positif sekali seperti tadi sudah ada rencana tindak lanjut konkret ke depannya. Jadi anak-anak diberitahukan dulu kita mau belajar ini, kalian maunya bagaimana? Dan akhirnya itu yang mungkin bagus sekali kalau bisa kita laksanakan. Itu juga sebenarnya bentuk diagnostik. Tidak melulu diagnostik itu harus dalam bentuk tes. Ya itu namanya ada yang diagnostik non kognitif juga dengan cara bagaimana kalian sukanya belajar bagaimana. Ya kalian inginnya belajar menggunakan media apa. Juga sebenarnya dalam bentuk diagnostik. Itu sesuatu yang sudah sangat baik yang sebenarnya dilaksanakan. Jadinya harapannya dari kegiatan ini kan latihan ya sebenarnya, jadi jangan terlalu dijadikan beban sekali. Kalau grogi wajar ya, tapi jangan dijadikan beban saja sekali, tapi mengalir itu mudah-mudahan kedepannya tetap bisa dilaksanakan. Oke, baik terima kasih untuk kegiatan pasca observasi. Saya rasa bisa kita selesaikan di sini. Semua atas partisipasinya Bu Erna juga, Bu Alit juga sudah memandu dengan sangat baik. Kita tutup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Oke, Terima kasih. Silakan.